Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dengan Asik Coding. Pada video kali ini saya akan bikin tutorial cara membuat panel untuk user management dengan Laratrace. Kebetulan di sini saya mempunyai aplikasi Apotik yang saya sudah integrasikan dengan Laratrace, cuman belum ada tambah user dan istilahnya user manajemennya ya. Oke, di sini langsung saja saya sudah menyiapkan formanya di panel sini ya, seperti ini. Coba kita jalankan saja ya. Oke, ini kita lengkan dulu ke app nya. Dari sini kalian kasih masukkan saya tambahkan di menu tambah user ya, atau kita kasih saja di sini user management. Saya kasih ini saja. Oke, kita ke web, kita buat rootnya satu di sini. Root salam. Pastikan jika yang sudah mengikuti tutorial pembuatan aplikasi Apotik, kalian bisa letakkan di role owner. Jika yang belum, bisa ikut dari pertama ya, atau ikut dari pembagian saja pembuatan atau integrasi Laravel dengan Laratrace. Nanti videonya saya taruh di deskripsi. Oke, setelah sudah saya ganti dia menjadi user management. Kita buat root 1, yaitu baiknya kita bikin dulu ya kontrolnya dulu. Admin controller admin panel PHP kan kita taruh sini. Admin panel plus index ya, save management seperti ini. Kontrolnya tambah fungsi index. Oke, sekarang langsung kita tambahkan data tabel ya di sini, karena di indeks mana, karena di sini kita akan menggunakan server side, jadi langsung saja sekalian di sini kita panggil dulu user $user atau copy saja ya, kita copy saja dari sini, terserah bebas saja. Oke, kita butuhkan ini. Kita tidak butuhkan ini.
kita ganti info aja atau detail ya. Info oke. Ini kita ganti user karena kita akan mengambil dari model user seperti ini. Oke, sudah siap. Kita arahkan ke ke blade-nya panel tadi ya, sebelah sini, yaitu owner titik owner titik ini apa ya, panel. Oke, kita pasang data ini. Oke, kita kembali di sini, tutup saja ini, simpan saja manajemen. Oke, di sini user. Oke, kita ke sini. Untuk HTML saya tidak menjelaskan ya, karena mungkin sudah paham HTML. Intinya di sini kita hanya menambahkan push, karena untuk menambahkan script di bawahnya kita akan stuck di app blade tadi. Oke, di sini kita masukkan beberapa script. Yang pertama adalah yang kita butuhkan, yaitu tabel sendiri. Kita ambil saja, di sini saja, copy data tabelnya. Di sini di bawah push ya teman-teman, jangan di atasnya nih, tadi push di app nya. Oke, setelah sudah, kita langsung copy yang juga teman-teman, load data ya. Jadi nanti fungsi ini untuk menjalankan atau melakukan pemanggilan database pengambilan data melalui server side. Jika ada yang belum mengikuti ini, bisa silakan lihat video-video di sebelah atau di playlist grup Belajar Data Tabel, itu sudah lengkap. Oke, di sini kita buatkan satu di sini. Pertama docker ready dulu, ready, kita kasih kosong terlalu di sini. Kita load datanya nanti ya teman-teman. Di sini load data. Ketika halaman berhasil di load semua sepenuhnya, maka dia akan menyalakan fungsi ini. Oke, kita namakan dulu tabel kita, ID nya sesuai dengan ID tabel yang kita sudah bikin ya, yaitu ID nya list tabel. Ini ada 4 kolom, jadi harus sesuaikan juga untuk TD nya di sini di data sini. Ini untuk numerik ya, auto numbering, yaitu untuk kolom pertama. Yang kedua ini kita ganti dia menjadi nama atau username ya, username. Ini inputnya harus sama dengan kolom yang ada di database, bukan sama dengan yang kita bikin ini ya, pakai huruf besar atau kecil itu. Ini samakan dengan database. Ini kita pakai ini karena kita ada format uang, kita hapus saja. Untuk stop ini kita ganti name. Selanjutnya ini kita ganti email, dan ini kita ganti aksi ya, 3. Kita hanya butuh 3 di sini. Kita pakai yang ini aja. Ini kita rootnya, yang besar ini kita arahkan ke manajemen atau ya manajemen ya, di root indexnya ya. Oke, sekarang kita coba. Baik, saya sudah masuk saja, saya ke user manajemen. Oke, ada kesalahan di sini teman-teman. Untuknya saya restore. Kita lihat saja di sini. Jika sini tidak stop, kemungkinan adalah di controllernya.
berhasil. Sekarang kita melakukan penambahan user terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan info untuk mengedit role pegawai yang sudah ada ya. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu. Kembali shortcut. Oke, di sini tampilan tadi teman-teman. Terus ini kolom tambah user, kolom sebelah kanan tadi seperti ini. Kita berikan username-nya, name-nya username, terus emailnya email, passwordnya password, dan pemilihan role-nya kita menggunakan radio button. Yang penting di sini adalah name-nya sama kelasnya ini role, tiga-tiganya sama ya, jangan dibedakan. Hanya value-nya yang dibedakan adalah ini, value-nya adalah untuk input dengan radio buttonnya. Dan ada tombol simpan yang tadi di sini, yaitu ketika disimpan dia akan menyimpan form yang sebelum ini ada tambah usernya ya. Oke, kita kembali ke shortcut. Setelahnya sudah siap, simpan. Dan ini ada modal nanti ya, nanti kita jelaskan nanti. Oke, kita turun ke bawah saja, kita buat fungsinya di bawah. Kita buat fungsi klik ya, klik event klik, yaitu simpan mana pada dia, simpan user ya, user. Ini adalah tombol simpan tadi ya, simpan user. Jika diklik maka kita jalankan Ajax. Oke, kita akan buat code simpan saja ya, simpan, samakan saja dengan ini tombolnya. Post ID-nya kita pakai seperti ini, ID kita ganti menjadi yang pertama adalah name, username kita ambil dari username ya, titik file. File, jangan lupa pagar, ID-nya pagar ya. Di sini dari ini, selanjutnya kita copy saja, kita masukkan dia email dan password. Password. Oke, sudah. Kita masukkan lagi role. Masuk saja dulu role. Oke, untuk role ini ada perbedaannya karena kita akan menggunakan radio button dan saya identifikasi dia melalui kelasnya. Jadi langsung saja saya ganti pagar ini jadi titik role. Kita tambahkan di sini teman-teman yang tercek, maka dia yang diambil nilainya teman-teman ya. Baik, kita tambahkan di sini. Ini yang sering kelupaan saya di sini, token. Sudah siap, terus kita rest dia ya. Seperti ini, post kesimpan user. Oke, kita coba tangkap dia dulu. Kita akan buat punya post user titik start seperti ini, simpan user. Tangani dia start. Oke, sudah siap. Kita kembali ke controllernya, ke admin panel. Kita buat fungsi di sini ya. Kita buat fungsi di sini. Store.
Oke, kita buat datanya request nantinya kita akan beri validasi di stok obat yang kita ambil tadi. Validasinya di sini ada validasi, kita validasi. Nah, ini validasinya ada di sini. Kita bisa teman video tentang cara membuat validasi ada di playlist juga teman-teman ya. Kita hanya butuhkan 3, jadi kita hapuskan dari yang ini, username, kita require, oke kita mau kasih max apa misalnya 15, sesuaikan dengan database ya teman-teman, ini cuma contoh saja. Email required string, kalau usah langsung saja di sini required saja. Nanti kita memvalidasi formatnya melalui Ajax saja, email, dan di sini password ya, password required. Yang jelas ini kalau tambah baru kita tambahkan unit, tidak boleh sama ya, unit gue selanjutnya dari tabel apa, yaitu tabel user, yang diseleksi adalah emailnya di kolom email ya. Menggunakan email itu saja, password pada kali kita kosongkan saja. Role ya teman-teman. Oke, username kolom email unik, email required, selanjutnya password, Oke, validator kita tambahkan di sini validator. Oke, sudah. Oke, jika validasinya benar, asal kita turun ke bawah, kita bisa lakukan penyimpanan di sini. Di sini dolar data saja sama dengan new user. Oke, dolar data kita masukkan saja di sini email sama dengan dollar request email, copy, selanjutnya di username name, database nya name ya, kita lihat ya, username, selanjutnya di password, kita akan menghash passwordnya ya. Kita tambahkan di sini hash, kita make yaitu dollar request password. Oke, setelah selesai dollar data kita simpan dan kita setting role nya teman-teman ya. Oke, kita cobain dulu, nanti kita sini set role. Setelah set penilai itu, maka kita set attach role, kita jadikan dengan inputan dari yang kita kirim tadi, yaitu role. Oke, kita
soalnya belum ada validasinya. Nanti kita simpan. Oh, dia tidak fungsi karena cek. Oke, baik. Kita saja. Kasih ya. It's error. Tambahan S namanya. Email sudah terdaftar. Kolom email karena binul. Itu tidak ada isi. Oke, bisa. Minta email dengan batas ini salah. Email. Kita hapus. Oke, berhasil teman-teman ya. Kita refresh. Oke, sudah tambahan 1. Oke, kita buat supaya dia tidak refresh. Kita buat sini suksesnya. Kita tambahkan sini dengan ID tabelnya, yaitu tabel titik data tabel titik destroy dulu, kita hancurkan. Setelah kita hancurkan, baru kita isi dengan memanggil fungsi load data ya. Oke, kita lagi. Admin gudang, simpan. Oke, berhasil ya, langsung ya. Oke, selanjutnya kita akan mengeditnya role-nya. Jika kita salah menginput role, langsung jalankan info, dia tampil role-nya di mana, terus kita bisa edit. Baik, selanjutnya sebelum edit kita betulkan dulu. Di sini tadi ada kita betulkan adalah validasi format dari email. Oke, teman-teman bisa langsung saja cari validasinya di internet ya, yaitu validasi email dengan regex ya. Di sini saya sudah cari dan saya copy pastekan di sini. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini kode regex. Selanjutnya setelah fungsinya sudah didapat, kalian bisa kasihkan kondisi di sini. Jika ya di sini kita kasih fungsinya validasi email, kita pastikan saja di sini. Yaitu selanjutnya kita kasih parameternya, karena dia minta parameter, yaitu tadi email namanya ya, ini email. Kita copy sampai sini. Saja seperti ini, tutup biru, tutup kuning. Oke, seperti ini. Jika ini berhasil, maka kita jalankan Ajax naik drag. Oke, seperti ini. Jika validasinya betul atau format emailnya betul, maka dijalankan Ajax-nya. Else-nya kita masukkan di sini toaster. Di sini belum ada ya toaster ya, library-nya danger, ini pesan atau intinya error gagal format email
seperti ini. Oke, setelah ini selesai, kita ke info. Kita lihat di sini di buttonnya teman-teman ya. Buttonnya ini kita ambil kelasnya, yaitu kelas info. Jika diklik maka kita potong silang di sini ya. Oke, sini. Bentar. Oke. Bukan di sini, apa sudah. Ini untuk kita fungsi kontrolnya terlebih dahulu, nggak apa-apa. Sini. Oke. Yaitu kita ganti titik info, maka kita akan mengambil data dari server ya, yaitu kita ajak ini, yaitu kita membuat root terus nama misalkan get role ya. Oke, yang tentukan di role nya kita ambil ID, yaitu ID nya adalah this. Pada tombol tadi udah ada default atribut ID nya, kita ambil ya, kan ID nya atribut ID berisikan dari ID dari data itu ya. Sini kita ambil sini ID. Oke, setelah kirim jangan lupa kita tambahkan token token ini CSRF. Kita semua bikin sudah. Kita buat ini buat pas fokus ya. Ganti get role. Get role tampung saja nama inputan ID nya di variabel ID ini dari Ajax tadi ya yang kita kirim. Selanjutnya kita panggil usernya dari model user kita find, kita cari sesuai dengan ID nya. Setelah itu kita membutuhkan role apa ini, tabel role kita angkat semua. Selanjutnya ini sama dengan oke. Jika begini kan role nya ini berupa tabel seperti beberapa kolom yang adanya beberapa isinya nama-nama role nya ya. Jadi kita perlukan adalah mendeteksi role yang dimiliki oleh ID yang kita select ini. Jadi jalan user, kita ambil roles ASCII, kita hapus ini, terus kita ambil dari ini, kita buat variabel baru yang akan kita passing ke view, itu kita tambahkan s saja. Terus selanjutnya adalah role. Role ini kita ambil display name nya, kolom kedua kalau nggak salah ya, dari folder role. Cek di sini folder role, di sini display name nya ini ya, owner gudang kasir ini name nya, display name nya. Oke, setelah sudah kita respon. Tempat array tempat array user itu $user. Selanjutnya role nya ada ya, roles saja adalah roles. Oke, sudah, kita kembali ke sini. Kita akan membuat model teman-teman ya, teman-teman kemarin sudah mengikuti, pasti sudah mempunyai model untuk input data ya. Sini saya mengambil satu saja di sini dari
pasti di sini semua ada model. Masalah untuk input sini. Nah, ini model. Kita copy teman-teman ya, copy dari modal ini, dari kelas modal sampai penutup modal, terus kita hapus ini ya teman, dari sini sampai ke sini model body ya, kita hapus, kita ganti format yang akan kita pakai. Di sini saya sudah membuatnya, jadi kita samakan saya di sini. Ini model saya. Jadi dalam body saya membuat seperti ini, tidak menggunakan form lagi. Inputannya sama dengan inputan tambah user ya, ini username, cuma ID-nya saya tambahkan S di belakang untuk semua ini. Yang lihat untuk tambah username, untuk edit ini kita tambahkan S dari username, kita ambil ID-nya juga, kita ambil email dengan ID emails. Misalnya super admin ini radio buttonnya hanya menambahkan S di kelasnya, roles jadinya ya. Biasanya nambah 2 tombol, yaitu tombol edit dengan ID edit user dan edit simpan edit dengan ID simpan edit user. Oke, sekarang kita kembali ke sini, kita inputkan saja. Di sini kita masukkan $username titik file, kita masukkan res.user.name. Selanjutnya untuk emailnya, email kita ambil dari res.user.email. Nah, untuk role-nya ini kita ambil bukan dari user ya, roles-nya ini enggak kita tambahkan di sini saja. Di model info ini kita tambahkan ini teman-teman, role dengan ID, kita membuat paragraf, dalamnya ada label dengan ID label role ya. Jadi ini kita masukkan sini, kita tidak menggunakan radio itu untuk edit nanti ya. Jadi ini radionya saya sembunyikan dengan hidden, jadi nggak kelihatan. Ketika diklik edit baru dia kelihatan. Ini juga ini disable, nanti ketika tombol edit ditekan maka disable-nya akan saya matikan ya. Oke, jadi di sini bukan role tapi label role titik, bukan file tapi teks ya, karena dia label. Kita masukkan saja di sini roles, res titik roles. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan di buttonnya sini, kita ambil ini data model yang men-trigger model untuk membuka, kita kopikan di sini. Di info kita pastikan di sini. Jika sudah, maka tombol ini akan men-trigger. Saat diklik maka model ini akan keluar ya. Setelah keluar maka kita isikan di sini. Kita isikan masing-masing ini. Di sini. Oke, kita coba ya. Terus kita info nggak muncul. Seperti dia, kenapa nggak muncul? SR is not defined. Oh, mungkin ada kelebihan. SR ini SR. Oke, simpan. Lalu itu saja. Hapus. Kita info. Ini ya, role-nya udah keluar. Username bilang ini belum keluar. Ini karena role user name email res user. Oke, coba cek res user name, coba kita ke user. Ini yang keluar hanya role nya aja, owner. Dari info harusnya udah keluar ya. Kita sini aja.
mungkin kita salah ini ya. Ini email kurang S ya, kita ya betul ini kurang S. Terus di sini username copy saja, kita pastekan di sini. Oh sorry di sini kurang pagar ya, kurang pagar. Sekalian kita tambahkan ID sorry oke. Info kita keluar, kita klik edit, harusnya nanti akan tampil ya. Oke, kita ke edit, kita cek tadi namenya apa ya, edit user, maka dia akan membuka masing-masing tadi ya, username dan ini. Simpan edit user, titik atribut disabled, kita set ke false. Selanjutnya kita copy lagi untuk apa lagi yang read only tadi, username ya, username titik read only, kita set ke false, dan emailnya juga email read only false. Dan yang terakhir satu, menampilkan div ini yaitu kita ambil from role atribut hidden, ke false. Oke, jika sudah siap kita buat klik untuk simpan langsung di sini kita jalankan Ajax. Oke, kita jalankan aja, kita buat root baru, misalkan rootnya namanya simpan edit user. Oke, kita post datanya dari begini, kita ambil dari sini. Kita copy, usernames, emails, dan terakhir role adalah sama dengan ini, cek tadi ya, cek tadi. Nggak usah S, ini yang pakai S, balas. Kita ke controller, ke sini root, post user titik simpan edit. Bisa terserah mana kita buat fungsi baru. Simpan
saja. Email ini nggak apa-apa, unik, terus matikan saja. Password kalau edit nggak perlu ya, hanya disini nggak bisa saja. Password ini nggak perlu required, username-nya yang di required. Oke, kalau sudah validasi oke, kita bisa simpan. $user sama dengan user define $request ID $user, kita update dengan $, kita belum buat data ya, seperti ini. $data kita array, masukkan di sini yaitu name $request username pakai s ya dan email koma. Oke, jika sudah ini kita save. Jika $save, maka kita lakukan update pada role-nya. Di sini kan bisa cek di sini trans sini. Ini kita ambil yang ini, salin saja sama di sini. Jadi yang kita ambil adalah yang $user ya. Jadi $user kita sinkronkan dengan, karena ini role ini bertipe array, jadi kita explode saja, pemisahannya adalah koma. Kita ambil role ya, bukan roles ya, karena di sini kita kirim dengan role email nggak pakai s. Oke, kembali. Oh, ini salah juga ya, harusnya nggak pakai s. Role titik, bukan titik, dia role. Ini role, ini request. Oke, seperti ini. Jika sukses, kasih respon JSON teks berhasil diubah seperti ini. Ini kasih array, langsung kita di sini kita tambahkan seperti langsung kita update data tabelnya. Ini copy saja. Kalau mau langsung dikasih ini juga bisa, transfer, ambil library-nya dari sini, kita copy di sini, langsung isi di sini. Ini sukses ini, toaster titik sukses ya. Info
lihat di sini buatan tutup ya. Di suksesnya sini kita tutup modalnya. Pagar, dolar, titik klik. Oke, kita coba ubah yang ABCD ini, dia rollnya kasir, kita edit dia, paste, kita jadikan ini gudang atau di sini. Simpan, berhasil, itu terbalik, berhasil, dan kita sudah berubah menjadi tes. Kita info lagi, harusnya dia rollnya gudang. Nah, jadi sudah berhasil rollnya gudang. Jadi dia setiap login, dia bukan di login di dashboardnya user, tapi login di dashboardnya gudang. Oke, jadi sekian video ini. Pada video berikutnya mungkin saya gunakan edit permission ya. Permission sedikit beda dengan ini, dengan role. Kalau ini sudah baku, jadi kalau kasir dia hanya bisa mengakses itu dan itu saja. Jika permission, admin atau superadmin bisa memberikan permisi dia untuk mengakses beberapa operasi. Jika sudah dikerjakan, bisa permisinya bisa dicabut kembali dan dia tidak bisa lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.